Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Hari ini kita masih belajar dari rumah di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita masuk di subtema 3, ayo cintai lingkungan. Anak-anak tentu sudah mengawali hari ini dengan berdoa dan membaca kitab suci, sehingga kita siap mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita nanti akan melihat kembali tentang wawancara, khususnya untuk membuat laporan hasil wawancara. Kemudian yang kedua, kita akan melihat kembali pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya sumber daya alam hayati. Kemudian kita juga akan kembali melihat apa saja kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan di sekitar serta manfaatnya bagi kita semua. Nah, mari sekarang kita ikuti kegiatan belajar hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita supaya kita memahami apa yang akan kita pelajari. Kita mengingat kembali apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan orang lain untuk memperoleh informasi. Anak-anak tentu masih ingat bahwa dalam wawancara itu ada yang disebut narasumber dan ada pewawancara. Anak-anak kemarin juga sudah melakukan wawancara bersama dengan orang tua dan juga ada yang bersama dengan saudara. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan setelah kita selesai melakukan wawancara? Perlu anak-anak ketahui setelah melakukan wawancara, biasanya pewawancara akan membuat laporan secara tertulis. Nah, kita akan belajar apa saja yang ada dalam laporan wawancara. Bagian-bagian laporan wawancara yang pertama yaitu latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang di sini berisi alasan mengapa melakukan wawancara. Contohnya seperti ini bunyi latar belakang. Maria mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tanaman di lingkungan sekitar. Nah, berarti alasan Maria melakukan wawancara karena mendapat tugas, mungkin tugas dari gurunya di kelas 4. Ini latar belakang. Yang kedua, kita mau melihat bagiannya yaitu maksud dan tujuan. Bagian ini tentu saja berisi maksud dan tujuan melakukan wawancara. Sebagai contoh kalimatnya seperti ini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi tentang berbagai tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal. Informasi yang akan digali meliputi jenis tumbuhan dan cara merawatnya. Di sini berarti Maria tujuannya untuk memperoleh informasi tentang berbagai jenis tumbuhan. Seperti anak-anak kemarin kan? Lalu bagian laporan hasil wawancara yang ketiga, tuliskan topik wawancara. Di sini berisi topik atau inti masalah yang dibicarakan dalam wawancara. Sebagai fungsinya untuk apa? Kita harus menuliskan topik agar membatasi pembicaraan saat wawancara, tidak melebar kemana-mana sehingga wawancara menjadi panjang dan tidak pada intinya. Nah, sebagai contoh dituliskan saja, misalnya yang dilakukan Maria tadi, topiknya adalah tumbuhan di kampung durian runtuh. Kebetulan Maria melakukan wawancara di kampung durian runtuh. Jadi topiknya tumbuhan di kampung durian runtuh. Anak-anak, kalau anak-anak kemarin melakukan wawancara di rumah, misalnya topiknya tumbuhan di sekitar rumahku, bisa seperti itu. Sekarang yang keempat, yaitu waktu dan tempat kegiatan wawancara. Tentu saja berisi waktu dan tempat berlangsungnya wawancara. Kapan dan di mana anak-anak melakukan wawancara. Di sini sebagai contoh, Maryam melakukan wawancara pada hari tanggal Senin 20 September 2021
Waktu pukul 14 sampai dengan 15. Kemudian tempatnya di Kampung Durian Runtuh. Ini penulisan waktu dan tempat kegiatan wawancara. Kemudian bagian laporan hasil wawancara yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Nah, bagaimana menuliskannya di sini? Di sini nanti berisi narasumber, berisi pewawancara, dan hasil wawancara. Jadi laporan hasil wawancara di bagian kelima ada 3 ya. Contohnya seperti ini. Narasumbernya kita tulis dulu. Misalnya di sini Maria mengambil narasumber Bapak Wijaya, Ketua RT 09 Kampung Durian Runtuh. Kalau anak-anak kemarin misalnya narasumbernya orang tuamu, ditulis namanya seperti itu. Pewawancaranya Maria Margaret yang melakukan wawancara. Nah, hasil wawancaranya apa? Dituliskan. Mulai dari tanggal dan waktu pelaksanaan. Pada Senin 20 September, ini bisa ditambah 2021, pukul 14 sampai dengan 15, saya melakukan wawancara dengan Bapak Wijaya tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku, Kampung Durian Runtuh. Tumbuhan di lingkungan sekitarku cukup banyak dan dirawat dengan baik. Jadi tidak perlu panjang sekali menuliskannya, intinya yang ditulis. Sekarang bagian yang terakhir, bagian ke-6. Kalau tadi sudah menuliskan narasumber, pewawancara, sekarang dituliskan kesimpulan dari wawancara. Berisi kesimpulan dari hasil wawancara tadi. Contohnya, Kampung Durian Runtuh memiliki banyak jenis tanaman dan terawat dengan baik. Nah, ini adalah contoh kesimpulannya. Anak-anak nanti bisa membuat kesimpulan yang berbeda-beda sesuai dengan isi wawancara, ya. Sekarang Bu Arista ulangi, berarti susunan dari laporan hasil wawancara tadi ada berapa? Iya, ada 6. 1 latar belakang, 2 maksud dan tujuan, 3 topik wawancara, 4 waktu dan tempat kegiatan wawancara, 5 laporan hasil wawancara, dan yang ke-6 yaitu kesimpulan. Sekarang silahkan anak-anak membuka dari LKS tema 3 halaman 68. Di situ ada mari beraktivitas 1. Nah, anak-anak silahkan membaca wawancara di halaman 68 dengan seksama. Yang dilakukan oleh siapa di situ? Ada Tina, ada Dini, dan ada Bagas. Mereka mewawancarai Pak Heri. Tentang apa wawancara mereka dan apa isinya, silahkan anak-anak baca terlebih dahulu. Setelah selesai membaca, silahkan anak-anak menuliskan laporan hasil wawancara sesuai dengan wawancara di halaman 68 tersebut. Nah, sekarang menuliskan hasil laporan wawancaranya seperti apa? Seperti contoh Bu Arista tadi, ada 6 bagian. Tuliskan yang pertama dari bacaan yang kalian baca, latar belakang wawancaranya apa? Kemudian maksud dan tujuannya apa? Sampai pada kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tina, Dini, dan Bagus bersama dengan Bapak Heri. Bagaimana? Paham anak-anak? Nanti kalau anak-anak selesai mengerjakan, anak-anak akan semakin paham bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara. Nah, silahkan nanti dikerjakan di kertas folio dengan tulisan yang rapi dan jelas. Begitu untuk latihan membuat laporan hasil wawancara. Nah, sekarang kalau sudah paham tentang laporan hasil wawancara, kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara wawancara tentang tumbuhan, tumbuhan ini merupakan sumber daya alam hayati. Ya, masih ingat tentang sumber daya alam hayati? Ya, sumber daya alam hayati di sini meliputi hewan dan tumbuhan, anak-anak. Indonesia termasuk negara yang kaya. Salah satu bentuk kekayaannya yaitu terdapat berbagai sumber daya alam yang melimpah.
tentu saja sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh manusia. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari manfaat sumber daya alam hayati yang meliputi hewan dan tumbuhan. Bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatannya? Mari kita lihat bersama. Yang pertama ada namanya pertanian. Aktivitas pertanian ini banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Apa itu pertanian? Yaitu kegiatan memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan untuk menghasilkan bahan pangan. Anak-anak, di sini pertanian yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Contoh pertanian lahan basah yaitu pengolahan sawah, di mana di sana digunakan untuk menanam padi yang nantinya akan menghasilkan bahan pangan bagi manusia. Kemudian pertanian lahan kering, contohnya dengan memanfaatkan ladang untuk menanam jagung, menanam ketela pohon, dan juga ubi. Nah, ini adalah contoh pertanian. Sekarang yang kedua pemanfaatannya yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan mengusahakan tanaman tertentu ditunjang dengan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan komoditas perdagangan. Tujuannya nanti untuk dijual ya kalau komoditas perdagangan. Nah, di sini bertujuan untuk dijual tadi tentu saja menghasilkan produk dalam jumlah yang besar ya untuk perkebunan. Perkebunan di Indonesia juga dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan juga perkebunan besar. Perkebunan besar yaitu perkebunan yang dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum. Sementara perkebunan rakyat itu dikelola oleh rakyat. Contohnya untuk perkebunan misalnya perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan coklat, perkebunan karet, perkebunan tembakau, tebu, dan lain-lain. Kita sudah sering membicarakan tentang tanaman perkebunan. Nah, itu salah satu pemanfaatan sumber daya alam hayati. Yang ketiga yaitu kehutanan. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki banyak hutan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentu saja tetap dengan memperhatikan keseimbangan alam ya. Kehutanan merupakan kegiatan mengelola, memanfaatkan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Adapun hasil dari hutan ini seperti kayu, getah yang akan diolah tentunya ya. Kemudian juga obat-obatan, tanaman-tanaman yang ada di hutan bisa diolah menjadi obat-obatan dan juga madu. Selain menghasilkan berbagai hasil yang digunakan untuk kebutuhan manusia, ada juga hutan yang dimanfaatkan untuk pariwisata. Nah, fungsinya apa di sini? Biasanya digunakan untuk kegiatan pengenalan lingkungan alam. Ini adalah tentang kehutanan. Sekarang kita lihat, kalau tadi sudah tentang tumbuhan semua, sekarang kita lihat pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berupa hewan. Satu yaitu peternakan, kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak. Peternakan di sini dibedakan menjadi tiga. Ada peternakan hewan besar. Hewan besar anak-anak bisa membayangkan, contohnya ada kerbau, ada sapi, ada kuda. Nah, kemudian kalau ada yang besar tentu ada peternakan hewan kecil. Yang lebih kecil apa misalnya? Kambing, domba. Nah, satu lagi yaitu peternakan hewan unggas. Apa saja di sini? Ada ayam, ada bebek, ada burung. Dari peternakan ini biasanya manusia memanfaatkan untuk diambil apa ya? Sudah kita pelajari. Iya betul, misalnya diambil dagingnya, diambil kulitnya, diambil telurnya, diambil susunya. Itu tadi pemanfaatan di peternakan. Sekarang yang terakhir yaitu
perikanan. Kalau tadi peternakan dilakukan di darat, sekarang perikanan, kegiatan manusia yang berhubungan dengan, maaf ini salah ketik ya, dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati perairan. Kalau di perairan tentu saja berhubungan dengan namanya apa? Iya, hewan yang hidup di air, yaitu ikan, betul sekali. Nah, di sini perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya dilakukan manusia dengan cara memiara atau memelihara organisme air. Seperti lele, nila, udang, bandeng, kerang mutiara, dan lain-lain. Nah, bentuk perikanan budidaya ini anak-anak antara lain dilakukan dengan membuat kolam. Kalau kolam tentu saja di sekitar rumah ya, membuat kolam, membuat empang. Nah, juga bisa dengan membuat namanya keramba dan tambak. Nah, apa bedanya ini keramba dan tambak? Yang atas ini keramba, bawah tambak. Nah, keramba ini biasanya di sungai, budidaya ikan air tawar biasanya. Kemudian kalau tambak ini menggunakan air payau, jadi di sekitar pantai. Di keramba ini budidaya ikan air tawar, misalnya nila, ikan mas, dan lain-lain. Sedangkan di tambak ini budidaya ikan air payau, bisa bandeng, bisa udang. Sekarang untuk perikanan tangkap maksudnya bagaimana, Bu? Perikanan tangkap ini maksudnya yaitu kegiatan yang dilakukan mengambil langsung dari alam. Kalau tadi kan memelihara, memiara. Nah, sekarang kalau perikanan tangkap itu mengambil langsung dari alam. Misalnya dilakukan dengan cara memancing atau menjala ikan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perikanan yang ada di Indonesia. Dari semua bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati tadi, anak-anak, dapat terjadi dan dapat ada di Indonesia ketika kita melakukan namanya pelestarian sumber daya alam hayati itu sendiri. Oleh sebab itu, di pembelajaran sebelumnya kemarin kita sudah belajar bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jika kita melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, tentu saja akan memberikan manfaat bagi kita. Nah, manfaatnya tadi sudah ada banyak ya, mulai dari perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Misalnya saja di sini Bu Arista memberi contoh pohon mangga. Anak-anak perhatikan di sini. Pohon mangga ini jika dirawat pasti menghasilkan buah yang dapat kita makan. Bayangkan kalau tidak dirawat, buahnya tidak akan sebagus ini, juga tidak enak kita makan karena pasti habis dimakan oleh hama atau hewan lain. Ya, maka kita harus merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan berbagai cara. Kalau anak-anak sebagai pelajar, anak-anak bisa membantu orang tua merawat tanaman yang ada di rumah. Selain merawat tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita, kita juga harus merawat hewan yang ada di sekitar kita. Kemarin anak-anak juga sudah bercerita bagaimana merawat hewan peliharaan di rumah. Nah, di sini Bu Arista beri contoh ayam. Ayam yang dirawat pasti akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Tentu saja yang dihasilkan adalah yang baik karena terawat. Coba bayangkan kalau ayam ini tidak dirawat, pasti akan sakit. Nah, kalau sudah sakit lama-lama menjadi mati dan tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. Nah, sebagai pelajar bagaimana kita bisa mendukung pemanfaatan hewan dan tumbuhan di sekitar kita selain merawat yang ada di rumah? Kita juga bisa melakukan kunjungan tempat-tempat yang berkaitan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Mengapa kalau kita berkunjung kita sudah melakukan pelestarian, Bu? Karena dengan berkunjung kita semakin mengenal berbagai macam sumber daya alam hayati. Kalau kita mengenal, kita akan sadar dan peduli bagaimana cara
merawat dan melestarikan hewan serta tumbuhan di sekitar kita. Nah, anak-anak, kegiatan belajar hari ini sampai di sini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa nanti anak-anak mengerjakan tugas yang tadi. Apa tugasnya? Yaitu menuliskan laporan hasil wawancara dari LKS halaman berapa tadi? Iya, halaman 68. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Bu Arista ingatkan kembali, mari kita mencintai hewan dan tanaman di sekitar kita. Selamat belajar anak-anak hebat, tetap semangat dan juga gembira. Tuhan memberkati.